terima kasih. Hari ini yang pertama saya memang harus acungi jempol kepada Kemensos yang setelah informasi kami berikan terkait dengan bencana puting beliung yang ada di wilayah Pacarjo dan Semanu, Kecamatan Semanu Gunung Kidul ini, dan dengan tidak berjarak waktu yang cukup lama langsung mengatakan ya kami akan segera ke Gunung Kidul untuk bisa memberikan bantuan yang diperlukan bagi masyarakat yang terkena dampak dari bencana puting beliung. Maka saya sebagai anggota DPR RI Komisi 8 untuk ikut mengawal dan bagaimana hal-hal yang terkait kebutuhan masyarakat yang terkena bencana ini bisa kemudian dari pemerintah bisa membantu untuk bisa meringankan. Begitu, Mas. Untuk bantuan saat ini tentu saja yang mendesak karena masyarakat yang terdampak tentu lebih konsentrasi untuk kerja bakti membenahi rumah-rumah yang terkena puting beliung ini, maka sementara ini berupa sembako dari Kemensos, betul ya Pak. Nah, artinya itu nanti memang bisa kebutuhan keseharian untuk makan itu sudah tercukupi dengan program yang memang dari Direktur Bencana Alam yang ada di Kemensos, begitu Mas. Dan kemudian program berikutnya Pak Newu juga sudah memberikan data-data kepada kita, maka nanti juga ada dari BNPB yang hadir juga. Adakah kebutuhan yang perlu kemudian mendapat backup dari pemerintah pusat atau nanti sudah bisa dicukupi oleh pemerintah daerah kabupaten ataupun pemerintah provinsi? Sekiranya ada hal yang harus mendapat backup dari pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional, tentu kami juga akan mengusulkan supaya itu mendapat backup yang mencukupi dan memadai bagi masyarakat yang terdampak. Ya, Semanu bencananya angin puting beliungnya menurut saya cukup besar ya, karena dampaknya juga ratusan orang sampai dengan 500 kakak yang terkena, sehingga itu memperlihatkan bagaimana situasi alam sekarang, situasi iklim sekarang itu sangat dinamis dan memang ini akibat dari semuanya global warming yang sudah dilakukan dan disampaikan pada sebelumnya. Nah, kondisi di sini tentunya kami Kementerian Sosial sangat responsif. Kami yang pertama kami lakukan adalah kami sudah punya balai-balai tugas di sini dan sudah mengerahkan bantuan yang sudah disampaikan sebetulnya pada saat kejadian bencana, dan juga melalui sosial di kabupaten di sini juga sudah bertindak untuk pemerintah daerah. Nah, pada saat ini Kementerian Sosial bersama kerjasama dengan Komisi 8 datang ke sini untuk melihat kondisi langsung dan membawa sedikitlah bantuan, ada kurang lebih sampah sembako yang diberikan pada tiap-tiap kakak pada saat ini. Nah, selanjutnya Kementerian Sosial akan melihat kondisi selanjutnya pemerintah daerah sini seperti apa, tentang bagaimana keadaan kondisi rumah masyarakat yang rusak seperti apa, dan tentunya dari pemerintah daerah ada solusi, apakah solusinya akan ditangani pemerintah daerah atau disusulkan sama PUPR atau disusulkan sama BNPB itu, atau bagaimana gitu, kita lihat perkembangan dan kita bicara dengan pemerintah daerah. Saya kira itu. Artinya skema untuk pasca bencana harus dibicarakan dengan aktivitasnya dari teman-teman dari pemerintah daerah seperti apa pasca bencana, karena teridentifikasikan banyak rumah yang rusak berat juga ya. Nah, ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan bencana ini. Oleh karena itu pemerintah daerah yang harus aktif untuk memberikan solusi apabila mau ditangani pemerintah daerah, tetapi kalau kemudian nanti ada kesulitan atau keterbatasan bisa disusulkan pada pemerintah provinsi ataupun ke pusat yang ada jalurnya, ada melalui BNPB ataupun melalui PUPR seperti itu. Harapannya seperti apa? Ya, harapannya kami sih harapan selanjutnya pasca bencana itu juga tertangani dengan baik, karena masyarakat setidaknya mempunyai ketenangan gitu kalau kita untuk hal tersebut. Itu saya kira. Ya. Kalau jenis bantuan untuk kalau Kementerian Sosial saat ini kan lebih pada penanganan pengungsi atau penanganan logistik untuk kebutuhan korban bencana. Nah, tahap pertama kami sampaikan tadi sudah dilakukan karena kami punya gudang-gudang di Balai Diklat. Kemarin dari Balai Diklat BPPKS Yogyakarta yang sudah datang ke Gunung Kidul sudah memberikan bantuan, dan sekarang adalah penyampaian sembako untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana. Jadi itu yang kita lakukan saat ini, setidaknya sampai dengan saat ini ya.